Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis tadabbur Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke surat Al-Infitar ya. Surat Al-Infitar, silakan dibuka. Surat Al-Infitar. Ya. Sabar. Ya. Surat Al-Infitar surat ke-82. Ayat pertama, nih, sampun nggih? Baik, kita baca dulu ayat-ayatnya, baru nanti akan kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Wal amru yawma idzin lillah. Baik, selanjutnya Ibu kita ambil pelajaran tadabbur dari surat Al-Infitar ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini tentang huru-hara dahsyatnya hari kiamat. Ya. Di surat At-Takwir di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang hari kiamat. Ya. Nah, Allah mengulangi di surat Al-Infitar ini dengan huru-hara hari kiamat. Ada 4 peristiwa besar yang menyertai ketika hari kiamat itu terjadi. Yang pertama kata Allah, idas sama'un fatarat, ketika langit dalam kondisi terbelah. Jadi terbelahnya langit itu ibu-ibu di hari kiamat itu adalah dengan 5 tahapan. Ya. Langit di hari kiamat yang kita lihat saat ini dalam kondisi yang begitu kuat, kokoh tanpa tiang. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd dikatakan dengan kalimat bi ghairi 'amadin tarawnaha. Engkau melihat langit itu tanpa tiang, begitu kokoh. Dan kalau kita baca dalam surat An-Naba juga demikian, ya. Wa banaina fawqahum sab'an shidada, ya. Dan kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang begitu kokoh. Nah, jadi saat ini langit masih kokoh, tapi nanti di hari kiamat langit itu akan hancur dengan 5 tahapan. Ya. Yang pertama adalah terbelah sebagian. Ya. Terbelah sebagian. Jadi terbelah sebagian itu adalah yang kemudian kita baca dalam ayat ini. Idas sama'un fatarat. Terbelah sebagian. Ya. Kemudian yang kedua adalah terbelah semuanya. Idas sama'un syaqqat. Terbelah semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, bahwasanya langit itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dalam surah Al-Haqqah itu kan dikatakan ya, bahwasanya langit itu dalam kondisi yang tidak lagi memiliki kekuatan. Dan kita tahu tadi saya sebutkan langit saat ini begitu kokoh kuat dengan 7 lapis tanpa tiang, ya, bisa berdiri tegak untuk kemudian memberikan kehidupan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah langit dalam kondisi terpisah dari tempatnya.
Sebagaimana ketika kita memisahkan antara kulit dengan daging, begitulah terpisahnya langit nanti di hari kiamat dari tempatnya, ya. Dan yang kelima, langit itu hancurnya adalah dengan Allah gulung langit itu. Allah gulung langit itu, ya. Nah, jadi itulah hancurnya langit di hari kiamat dengan 5 tahapan, ya. Dengan hancurnya sebagian, hancurnya semua bagian, kemudian langit tidak lagi dalam kondisi yang kuat, ya, artinya lemah. Kemudian langit dalam kondisi terpisah dari tempatnya. Dan yang kelima, langit dalam kondisi digulung dan tidak lagi digunakan, dipakai, ya. Seperti kita menggulung tikar, karpet, ya. Nah, jadi langit juga begitu. Itulah hancurnya langit nanti di hari kiamat, ya. Dan kemudian di huru-hara hari kiamat berikutnya Allah sebutkan, ya, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Yang kita lihat bintang itu adalah mempunyai fungsi menghias langit. Dalam surat Al-Mulk kita kan disebutkan fungsi bintang itu kan ada 3, ya Ibu, ya. Fungsi bintang kalau kita baca dalam surat Al-Mulk itu kan disebutkan diantaranya apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi bintang itu fungsinya adalah untuk menjadi penghias langit, ya. Jadi langit tanpa bintang nggak indah, ya. Langit dengan bintang begitu indah, ya. Kita lihat dalam kondisi malam yang cerah, kemudian apalagi bulan purnama, bintang-bintang juga bersinar, masya Allah, begitu indah, ya. Nah, dan kemudian fungsi bintang itu juga adalah rujuman, sebagai pelempar bagi syaitan yang ingin mencuri informasi dari langit, ya. Jadi fungsi bintang itu untuk melempar syaitan yang mencuri informasi dari langit, ya. Dan yang ketiga, fungsi bintang itu adalah kata Allah untuk menjadi penanda dan petunjuk, ya. Untuk menjadi penanda dan petunjuk bagi manusia. Di zaman dulu belum ada kompas, ya. Nah, maka untuk mereka mengetahui arah barat, timur, utara, selatan itu dengan bintang-bintang yang ada itu, ya. Nah, itulah fungsi bintang. Dan Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Infitar ini, di hari kiamat bintang yang ukurannya besar-besar itu berjatuhan ke muka bumi ini, ya. Kemarin saja kita dihebohkan dengan berita meteor jatuh, ya kan? Berita kemarin belum lama ini dikabarkan meteor jatuh, ya. Katanya sih di Cirebon katanya, ya. Tapi nggak tahu tepatnya di mana jatuhnya, ya. Nah, ini saja baru 1 meter yang kecil orang sudah pada heboh, ya kan? Apalagi nanti di hari kiamat bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya itu berjatuhan satu demi satu dan menghancurkan, ya. Maka itulah dahsyatnya hari kiamat, ya. Lalu disebutkan berikutnya juga bahwasanya peristiwa hari kiamat itu ditandai dengan wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu diluapkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya daratan. Air laut semuanya meluap ke daratan. Dan semuanya dalam kondisi yang tenggelam dengan air laut itu. Dan yang kemudian Allah tutup tanda dan peristiwa hari kiamat dengan kalimat wa idal qubur bu'sirat, dan ketika mayat-mayat itu keluar dari kuburnya, ya. Dan disitulah hari kiamat, dan berikutnya disitulah hari kebangkitan, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat, ya. Yang pasti adalah alam semesta ini dalam kondisi hancur, sehancur-hancurnya, ya. Langit yang ukurannya itu adalah begitu besar
Dan pencipta langit itu adalah penciptaan yang paling besar dari semua makhluk yang ada. Itu saja dalam kondisi hancur, apalagi manusia yang ukurannya jauh lebih kecil daripada langit ini, ya. Nah, makanya dengan peristiwa hari kiamat ini kita belajar, ya. Di antara hikmah Allah menyampaikan peristiwa-peristiwa hari kiamat ini adalah untuk membuat kita ini semakin ingat akhirat, ya kan? Membuat kita ini semakin ingat hari pembalasan, ya. Jadi Allah sampaikan peristiwa-peristiwa yang dahsyat hari kiamat ini untuk kemudian kita kembali kepada Allah, ya. Nah, oleh karenanya di ayat berikutnya disebutkan, ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa nanti di hari kiamat akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan dari amal-amal saleh itu, wa akharat, dan apa yang sudah dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban yang ada, ya. Jadi kita semuanya nanti akan tahu dan semuanya nanti akan terbuka. Makanya dalam yaumul hisab itu ada namanya yaumul ar, ya. Jadi pengertian yaumul hisab, hari perhitungan amal, ya, itu ada dua macam kata para ulama, ya. Yaumul hisab kalau kita mengartikan hari perhitungan amal, ya kan, ya, hari perhitungan amal itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Yang pertama adalah yaumul ar, yaumul ar. Jadi ain ra bot ar, ya. Apa itu yaumul ar? Hari penampakan amal, ya. Hari semua amal-amal kita itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu amal yang baik, amal yang buruk, semuanya akan ditampakkan. Semuanya akan dibuka. Jadi ibarat kalau di dunia kita ini kan file CCTV-nya, ya kan, ya. File CCTV itu semuanya nanti akan dibuka oleh Allah, ya. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, semuanya akan dibuka oleh Allah, ya. Dan kita pasti tidak ingin file-file buruk kita itu diketahui oleh yang lain, ya, Bu. Ya. Kita nanti di hari kiamat ketika semua amal-amal kita ini dibuka, amal yang saleh, amal yang buruk, semuanya nanti dibuka, pasti kita tidak ingin amal buruk-buruk kita ini diketahui oleh orang lain, ya. Nah, supaya amal yang buruk-buruk ini tidak diketahui oleh orang lain, makanya Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib kesalahan orang lain, Allah juga akan tutup kesalahan aib dirinya nanti di hari kiamat. Maka jangan pernah kita mengumbar-umbar aib kesalahan orang, ya. Jangan pernah kita mengumbar-umbar aib kesalahan orang. Kalau kita mengumbar aib kesalahan orang, bisa jadi nanti di hari kiamat berarti aib kita juga akan dibuka, diumbar, sehingga orang pada tahu kesalahan kita, aib kita apa, ya. Nah, supaya aib kita ini terjaga, maka di dunia jangan pernah kita mengumbar aib orang lain, tutupi kesalahan orang lain, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahmati Allah, di ayat yang kelima tadi masih disebutkan wa akharat, dan manusia itu akan tahu apa yang sudah dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban itu. Jadi kalau kita baca dalam surat Fatir ayat 32, ya. Dalam surat Fatir ayat 32, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu ada tiga macam ketika menjalankan kewajiban, ya. Manusia itu ada tiga macam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil
khairat. Ya. Ada 3 golongan manusia dalam menjalankan kewajiban itu. Ya. Yang pertama adalah kategori atau golongan zalimun li nafsi. Orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, apa maksud orang yang zalimun li nafsi ini, Ibu? Orang yang zalim li nafsi dengan dirinya sendiri adalah ketika dia tidak melaksanakan kewajiban dan sebaliknya dia menjalankan perbuatan dosa, ya. Kewajiban tidak dilaksanakan, dosa justru dilaksanakan. Itu namanya orang siapa tadi, Bu? Zalimun li nafsi, ya. Kemudian yang kedua, kata Allah adalah wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Nah, yang tengah-tengah ini yang bagaimana ini? Yang tengah-tengah muqtasid itu adalah yang dia hanya mencukupkan kewajiban saja. Jadi ya sholat, ya 5 waktu dia jalankan, Ramadan ya dia laksanakan, tapi hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja, Bu. Hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja, nggak nambah yang sunah-sunah itu. Adapun dosa-dosa ya dia tinggalkan, ya kadang-kadang juga jatuh ke dalam perkara dosa, ya. Nah, jadi itu orang yang muqtasid, pertengahan, ya. Nah, yang ketiga golongan orang yang sabiqun bil khairat. Orang-orang yang sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka menjauhi dosa, kewajiban dilaksanakan, plus ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ya kan? Nah, itu yang kata Allah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka mendahului dengan kebaikan, ya. Nah, jadi dalam surat Fatir ayat 32 itu tadi kita sebutkan ada 3 golongan manusia itu ya, dalam menjalankan kewajiban, ya. Satu kategorinya apa tadi, Bu? Zalimun li nafsi. Dosa dijalankan, kewajiban ditinggalkan, ya, tidak dilaksanakan. Nah, yang kedua apa tadi namanya? Muqtasid. Istilahnya kalau dalam Al-Qur'annya apa? Muqtasid, pertengahan. Ya. Siapa yang pertengahan ini? Nah, yang hanya sekedar mencukupkan yang wajib, ya. Kalau menjalankan yang wajib saja sebenarnya bisa menjadikan orang itu masuk surga, ya. Kalau memang sempurna dilaksanakan. Nah, sementara kita ini kan yang wajib-wajib ini nggak sempurna, ya kan? Nah, makanya dalam hadis itu kan disebutkan, ya. Dalam hadis itu disebutkan, ya. Kalau kewajibannya itu dilaksanakan dengan baik, Allah jamin surga itu. Sebenarnya sudah cukup dengan yang wajib. Kalau sempurna dilaksanakan. Dalam satu hadis dikatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang istri itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan di Ramadan juga dia puasa, ya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki, ya. Tapi di dalam hadis ini ternyata syaratnya 4, ya kan, Bu? Syaratnya 4 ini, ya. Kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri sampai dia masuk surga lewat pintu mana saja, syaratnya 4 kata Nabi. 1, sholat 5 waktu. Jadi nggak nambah dengan yang sunah-sunah sebenarnya nggak masalah, gitu, ya kan?
Kalau dilakukan tepat waktu, sempurna, ya. Ramadan juga puasa, nggak nambah-nambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Ya. Nah, kemudian wahafidhat farajah, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Biasanya 3 yang pertama ini insya Allah bisa dilakukan. Ya kan? Nah, sholat, puasa, menjaga kemaluan dan kehormatan, itu insya Allah bisa dijaga itu. Ya. Tapi yang berat ternyata yang mana? Atau azzawajaha. Taat suami itu berat atau ringan, ibu-ibu? Jadi inilah yang kemudian menjadikan kebanyakan perempuan itu masuk neraka adalah karena kufur nikmat dan kemudian tidak mau taat dengan suami. Yes. Nah, makanya di sini kita sebutkan tadi wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, ya. Dan kemudian yang ketiga, tadi siapa yang ketiga? Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang menjalankan kewajiban, dosa ditinggalkan, plus ditambah dengan yang sunnah-sunnah, gitu. Nah, dan orang yang sabiqun bil khairat itu, kata Allah, disebutkan dengan mereka lah orang-orang yang ulaikal muqarrabun. Mereka itulah yang nantinya akan dekat dengan Allah dan didekatkan dengan surga. Ya. Nah, berarti dalam kita beramal, Bu, itu ternyata nggak cukup dengan yang wajib-wajib saja. Ya, belum cukup. Ya. Tapi juga harus ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Harus ditambah dengan yang sunnah-sunnah sebagai penyempurna dari ibadah kita yang wajib, ya. Maka kenapa ada sholat rawatib, ya? Subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2, ada yang 4, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sholat rawatib yang mengikuti, yang mengiringi sholat wajib. Supaya yang wajib tadi itu ketika sholat kita belum khusyuk, masih mikir belanjaan, masih mikir jemuran, mau hujan, masih mikir yang lain, maka sholat rawatib kita menjadi penyempurna dari sholat-sholat yang kita laksanakan, yang saya kira pasti semua dari kita kayaknya kok belum khusyuk ya sholatnya. Sudah khusyuk belum sholat kita? Terakhir sholat kita khusyuk kapan, ibu-ibu? Terakhir sholat kita khusyuk banget gitu, kapan itu? Kalau pas dapat ujian berat. Kalau pas ujian berat, masa kita harus mengharap ujian datang terus gitu, ya. Nah, jadi itulah PR kita semuanya, bagaimana menjadikan sholat kita ini lebih khusyuk lagi, ya. Nah, kemudian kenapa harus ditambah dengan yang sunnah-sunnah tadi? Ya. Sunnah-sunnah tadi itu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kualitas surganya yang terbaik. Kualitas surga yang terbaik adalah ketika kita berada di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pengen nanti di hari kiamat itu berdampingan denganmu. Ya. Doakan aku ya Rasul, supaya aku bisa di sampingmu terus menerus. Nah, maka kemudian apa kata Nabi? Ya. Nabi mengatakan fa inni ala nafsika bikasratis sujud, ya. Kalau engkau ingin bersamaku, di sampingku dan selalu berteman denganku, maka perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud.
Nah, perbanyak sujud di sini berarti maksudnya apa? Salat sunnahnya, iya kan? Salat sunnahnya itu yang harus kita perbanyak, ya. Kalau yang wajib semua kaum muslimin melakukan, ya. Kalau nggak sholat ya hitungannya kufur kan begitu, ya. Semua kaum muslimin yang melakukan sholat yang wajib, ya. Nah, tapi yang sunnah-sunnah ini yang ternyata kata Nabi bisa membuat kita ini bisa berdampingan dengan Rasulullah nanti Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak, ya. Nah, jadi dengan memperbanyak sujud. Kalau sholat yang wajib saja itu hanya ada 34 sujud, ya Bu. Yang wajib yang kita laksanakan satu hari itu kan 34 sujud, ya kan? Kan 5 waktu 17 rakaat, ya kan Bu? 5 waktu 17 rakaat. Satu rakaat ada 2 sujud. Dalam satu hari kita itu bersujud sebanyak 34 sujud. Dan itu harus ditambah. Sampai berapa sujud Ustaz harus kita tambah? Ya sebanyak-banyaknya, ya 100 sujud lah, ya kan? Jadi kalau kita tilawah Quran kan biasanya ada gerakan one day one juz, ya. Satu hari satu juz, ya. Gerakan sedekah ada namanya one day 1000, sehari 1000, ya. Nah, gerakan sujud ini juga bisa kita galakkan ini. One day 100 sujud. Gitu. One day 100 sujud. Satu hari 100 sujud. Kira-kira bisa nggak satu hari 100 sujud? Kan tadi kita hitung-hitung ya. Sholat wajib yang 5 itu kan 34 sujud. Tambah yang rawatib. Sholat rawatib itu kan 12 ya. Sholat rawatib itu ada 12 rakaat. Berarti 12 kali 2 24. 34 tambah 24 62. Sebentar, pelan-pelan Bang. Tambah duhanya ya 4 saja deh, ya. 4 rakaat berarti 8 sujud. 64 tambah 8 62 tambah 8 70. Terus tahajudnya plus witirnya 11, 22 sujud 92, ya kan Bu? 92 kurang 8 berarti 4 rakaat ini, kurang 4 rakaat ini. Tambah sholat apa? Tambah tahiyatul masjid, ya kan? Sholat sunnah wudhu, ya. Sholat, iya. Nah, itu pokoknya panjenengan masuk masjid 4 kali, kalau sholat tahiyatul masjid sudah itu. Ini genap 100 sujud, ya kan? Nah, 100 sujud. Kira-kira banyak atau sedikit ibu-ibu? Nah, banyak atau sedikit ini? Nah, kalau bisa itu Masya Allah. Kalau bisa ini Masya Allah. Ini berat. 100 sujud kita laksanakan setiap hari itu berat. Tapi balasannya berdampingan dengan Nabi di surga. Berat memang. Untuk kita menjalankan sunnah-sunnah ini berat. 100 sujud satu hari itu berat. Tapi kemudian kalau kemudian bisa kita istiqomahi dan kemudian Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, balasannya berdampingan dengan Nabi di surga. Nah begitu. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu dirahmati Allah. Nah, berikutnya kita kembali ke surah Al-Infitar. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim
Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya ya kepada Tuhanmu yang mulia ini ya. Jadi disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, makna dari ayat ini adalah, wahai anak Adam, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang maha mulia sehingga kamu berani melakukan kemaksiatan dan membalasnya dengan sesuatu yang tidak pantas ya? Dan membalasnya dengan sesuatu yang tidak pantas. Maksudnya membalasnya gimana? Kan Allah sudah ngasih kita rizki ya. Allah sudah ngasih kita semua nikmat-nikmat yang ada. Kalau kita membalas kebaikan yang Allah beri kepada kita dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang tidak pantas untuk kita lakukan di hadapan Allah, maka itulah yang kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya sampai engkau melakukan dosa, kemaksiatan, dan engkau membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kalian dengan sesuatu yang tidak pantas. Makanya ada satu kisah menarik. Kisah menarik dari seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham. Nah, ketika itu ada orang yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Kemudian orang ini menyampaikan kepada beliau, wahai imam, boleh nggak aku bermaksiat? Gitu. Ini pertanyaannya, boleh nggak aku bermaksiat? Kira-kira kalau jenengan ditanya begitu, boleh nggak kira-kira? Jawaban jenengan apa kira-kira? Jangan gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tapi Ibrahim bin Adham mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Tapi dengan syarat, ya. Boleh engkau berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dengan syarat. Apa syaratnya wahai imam? Syarat yang pertama adalah engkau jangan makan rizkinya Allah. Ya ora mungkin no yo, gitu kan. Wong awake dhewe niku nggih makan minum semuanya atas rezeki Allah. Bagaimana mungkin aku tidak makan kecuali dari rezeki Allah? Itu nggak mungkin wahai imam. Ada nggak syarat yang lain? Minta syarat yang lain, Bu. Ya, boleh engkau berbuat dosa, tapi jangan tinggal di bumi Allah. Wala pripun niku? Lawa dhewe niku urip niku ning donya niku nggih kagem Gusti Allah. Nah, kan gitu. Kita hidup di muka bumi ini dan bumi ini milik Allah. Jadi mau di mana kita berbuat dosa? Karena semua yang kita pijak ini adalah milik Allah. Ada nggak syarat yang lain wahai imam? Ada. Wah, ada nih yang ketiga. Semoga bisa aku lakukan ini. Ya. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah silahkan berbuat dosa, silahkan bermaksiat, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Cari tempat, silakan berbuat dosa di sana, tempat yang dimana tidak luput dari penglihatan Allah. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Bersembunyi dimanapun Allah tetap melihat, ya kan? Sembunyi dimanapun kita berbuat dosa, Allah pasti akan melihat. Makanya di ayat yang tadi kita baca disebutkan ada ayat yang berbunyi, wa inna 'alaikum lahafizin. Ya. Di ayat 10 tadi kan disebutkan ya. Wa inna 'alaikum lahafizin, dan sungguh dalam diri kalian wahai manusia itu ada hafizin. Apa itu hafizin? Malaikat-malaikat penjaga dan pencatat amal. Ya. Jadi sembunyi dimanapun tetap saja Allah melihat. Sembunyi dimanapun tetap saja malaikat mencatat, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi itu
Ya wis wahai imam, aku ora sida dosa. Aku ora sida berbuat maksiat gitu ya. Nah, jadi nggak jadi berbuat maksiat itu. Maka kalau tadi Imam Ibrahim bin Adham memberikan 4 syarat tadi itu, sebenarnya ada syarat-syarat yang lain, tapi saya sebutkan 4 ini saja. Jadi kalau kita berbuat dosa, sementara kita masih makan rizkinya Allah, malu rasanya, ya, malu dong, ya. Kita mendurhakai Allah, sementara kita masih makan rizkinya Allah, ya. Kita berbuat dosa, sementara kita masih tinggal di buminya Allah. Kita berbuat dosa sementara dilihat oleh Allah, malu. Dan itulah yang disebut dengan sifat muraqabah. Ya. Apa namanya, Bu? Muraqabah. Rasa diawasi oleh Allah dan diawasi oleh malaikat penjaga, ya. Nah, maka muraqabah ini harus selalu kita hadirkan. Karena orang yang dalam kondisi selalu terjaga, selalu merasa diawasi oleh Allah, inilah diantara tanda-tandanya orang yang mencapai maqam ihsan. Ya. Kan kalau dalam urutan Islam itu dalam hadis Jibril disebutkan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Islam, iman, ihsan. Nah, maqam ihsan itu adalah kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kalau kita pas sholat, hadirkan perasaan seakan-akan kita melihat Allah. Nah, jadi kalau kita bisa menghadirkan perasaan itu, kita sholat seakan-akan melihat Allah di hadapan kita, maka kita akan dalam kondisi yang khusyuk, ya. Kemudian kalau kita tidak bisa menghadirkan perasaan itu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi kalau belum bisa menghadirkan perasaan kita seakan-akan melihat Allah, maka hadirkan perasaan bahwasanya Allah yang melihat kita. Nah, begitu. Itulah yang kemudian muraqabah itu menjadi satu hal yang penting, karena ketika tidak ada muraqabah, rasa diawasi oleh Allah, dan kemudian orang berbuat dosa karena tidak ada rasa pengawasan dari Allah, maka dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara bahayanya kalau tidak ada sifat muraqabah dalam diri kita, ya, merasa diawasi oleh Allah adalah, Nabi bersabda, sungguh nanti di hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala sebesar gunung. Ada orang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung yang begitu banyak dan besar. Tapi di sisi Allah hanya seperti debu yang berterbangan. Allah anggap pahala yang sebesar gunung itu seperti debu yang berterbangan. Jadi nggak dianggap sama Allah, ya. Maka kemudian para sahabat